proyekannya Kotak featuring Melly Gono. Dan kita akan merilis satu buah lagu judulnya Inspirasi Sahabat. Terus proses kenapa akhirnya terpilih Teh Melly, sebenarnya sih sudah ada beberapa list nama-nama dari vokalis perempuan, vokalis laki-laki juga, karena memang kita pengen ya proyekan kali kedua ini setelah proyekan yang pertama memang nuansanya rock sekali dengan bagikan. Sekarang yang kedua tuh pengen ada sentuhan yang berbeda, entah itu cross genre atau cross gender. Tapi akhirnya pas kita pikirin bareng-bareng, komunikasi dengan manajemen, waktu dan segala macam untuk beradaptasi, kayaknya kita akan lebih memilih untuk tetap di vokalis perempuan. Tapi memang genrenya lebih lebih pop, dan memang sentuhan suaranya juga berbeda sama suara saya. Jadi memang benar-benar tercipta seperti kolaborasi lah. Akan berapa lama kan? Berapa lama kira-kira untuk penugasan ini kepada Melly? Kalau berapa lamanya sih asli belum tahu. Jadi memang nunggu saya minimal bentuk badannya normal. Jadi ya beberapa bulan lah ke depan. Berarti nunggu badannya itu lagi ya? Itu syarat masuk kotak itu harus kurus. Mutlak. Melly gimana pertama ditawarin proyekan ini? Jadi aku ditelepon sama salah satu orang yang memang udah tahu karya awal sama She. Terus juga waktu itu ditawarin sebenarnya langsung yang jujur aja, maksudnya aku yakin pasti akan ada audisi karena itu pasti dapat beberapa, mereka udah pasti ngelis ya. Sebenarnya bukan nggak berharap, tapi maksudnya kalau secara dari aku tuh mikirnya Kotak akan, karena aku tahu perjalanannya Kotak waktu sama Ikan kan, jadi mungkin pasti akan referensinya akan dengan yang jadinya sama. Tapi begitu dijelasin dan akhirnya kata tim dari Kotak bahwa kita tidak mencari yang karakternya sama kayak Tantri, karena kita mencari yang bisa berkolaborasi, yang benar-benar nggak berpatok sama diri yang sama. Ya aku sih pertama, aku tuh lumayan picky orangnya gitu, dalam artian Kotak itu bagaimana reputasinya gitu, karena mikirin kan bagaimanapun aku akan bekerja sama dengan orang-orang, apakah akan satu benang sama aku gitu. Tapi aku tahu Kotak reputasinya seperti apa gitu ya, terus dedikasinya sama musik, sama industri musik Indonesia seperti apa, aku cukup punya kredibilitas yang luar biasa buat aku. Jadi buat aku ya nggak ada keraguan untuk bisa menolak tawaran itu. Jadi aku nggak pengen, maksudnya tidak ada keraguan untuk langsung terima gitu lah maksudnya. Jadi setelah ditawarin kayak gitu, kenal sama Sela juga udah cukup lama, terus kenal sama Tantri sama Chua, sering ketemu di backstage segala macam, sampai beberapa event waktu aku masih ketemu sama She, buat aku nggak ada masalah untuk adaptasi. Mbak Melly, ketika membawakan lagu Kotak sama seperti kayak She atau Melly banget, atau memang ada yang diubah-ubah sedikit untuk menyesuaikan ini Kotak dengan karakter rocknya? Kalau aku sih mencoba tidak berusaha keras untuk menjadi Tantri, karena kayaknya juga nggak kejar ya rocknya ya, nggak bisa gitu. Terus kalau aku hanya mencoba buat bisa sinkron sama musik mereka, apalagi mereka benar-benar sudah bekerja keras berupaya mencoba untuk bikin aransemen baru dengan ada genre unsur musik EDM-nya gitu. Dan kalau aku nyanyi sepertinya dari dulu sama aja kayak begini gitu ya. Jadi ternyata bisa dikolaborasikan dan aransemen mereka juga bikin juga sangat kawin sama karakter lagu. Dengan chord nada yang sama atau ada beberapa lagu yang harus diturunkan? Kalau range vokal, alhamdulillah nggak begitu susah ya, karena emang nggak jauh beda. Mungkin kita untuk membedakan itu ngasih unsur-unsur baru, mungkin sound-sound EDM, sound-sound elektronik lebih ke sana. Kalau range alhamdulillah bisa menyesuaikan. Gitu sih. Jadi artinya selama nanti nyanyi, musik Kotak akan sedikit berubah ya? Dengan lagu-lagu lamanya? Iya, masukin unsur-unsur EDM. Beberapa lagu ada yang lagu, di ya. Rasanya Biar berasa kolaborasi, kalau mamanya musiknya sama ya bukan kolaborasi, cuman beda vokalis doang. Pengennya sih musiknya berubah juga. Kalau di panggung lagunya She juga akan dibawakan berapa banyak? lagunya She kita akan coba bawain. Sementara udah di latihan bareng-bareng tuh 3 lagu. Tapi kita lihat bareng aja nanti kalau ada
lapangan kondisional lah kita. Tahun baru rencana apa gimana nih? Karena sekarang Tahun ini yang Lampung. Dengan formasi yang saya ini. juga Dia juga datang. Oh. saya di rumah. Oh, nonton TV berarti ya? Tunggu kabar. Berarti tahun baru formasinya yang baru ini? Ya. Hari ini Mbak. hari ini berarti yang terakhir tadi. Ya. Meli ada pertimbangan khusus akhirnya mau memilih posisi tantri di sini menggantikannya. Pertimbangan khusus kan aku sih bikinnya aku tidak berperan jadi tantri, tapi aku berperan menggantikan posisi tantri. Jadi kalau jadi penyanyi mah kayaknya ya in my humble opinion ya maksudnya bukan hal yang berat gitu ya. Jadi menjadi vokalis gampang ini, tapi buat vokalis band ini aku harus butuh penyesuaian juga. Selama ini pun aku masih banyak terus belajar buat menyesuaikan. Apalagi nanti off air panggung besar. Aku sih kayak tadi itu benar-benar aku banyak nanya juga masalah. Mungkin juga nanti sama ketua juga akan banyak diskusi gitu. Saat Kameli sendiri ditawarkan itu sih bagaimana tanggapannya? Apa takut kayak nanti akan goyah atau gimana gitu untuk si sendiri? Sebenarnya aku dari sini sih udah dari 2013 ya, udah keluar dari 2013 sampai sekarang aku masih manggung off air, alhamdulillah masih sendiri. Formatnya masih band, tapi dengan format ke band dengan personil bandnya itu kan berarti aku tinggalkan 6 tahun yang lalu gitu. Dan ini ya terus terang aku kayak anak kecil lagi yang dapat mainan baru gitu dengan ngeband lagi sama orang-orang yang aku kenal, ini seru banget. Kalau tanggapan anak-anak sih, so far kita kan punya grup juga. Dia bilang, wah keren, dia bilang gitu ya. Itu bentuk support mereka sih. Salam sama anak-anak kota, karena mereka juga, kita kan hampir satu generasi ya sama kota. Kerabat kota kan dekat banget sama tantri ya khususnya ya, sama yang lain juga gitu. Kalau dari feedback mereka gimana Tan? Dengan masuknya Meli ini dengan tantri? Mereka sih support siapapun, karena kan ini memang sudah kali kedua kan, bukan sesuatu yang baru buat mereka. Jadi pas tahu aku hamil, justru yang pertama mereka tanyakan kira-kira siapa kak, langsung gitu. Dan akhirnya pas lagi kita announce Teh Meli yang menggantikan sementara, langsung berharap oh gitu, ya udah nggak apa-apa, keren kok, keren. Bahkan udah kalah cantik sama Cua. Bahkan kemarin kerabat kotak ada yang nyamperin ya Tete ya. Nah, aku tuh sempat lah ya dan gitu kotak itu. Jadi aku manggung di Bogor. Padahal aku sendiri, aku bawa band sih, maksudnya band mengiring aku. Tiba-tiba datang dong kerabat kotak dengan benderanya datang, terus mereka tapi salut sih sama kerabat kotak. Itu ribut, itu ricuh. Kerabat kotak itu bikin satu lingkaran sendiri depan dan mereka juga joget sendiri. Itu wah bagus ini didikannya kotak ya. Anak-anak kerabat kotak tuh di depan doang, jadi aku manggung di sini. Ini tuh ribut semua pada pukul-pukulan. Ini di belah sini aja. Mereka damai sekotak itu aja beberapa orang dan ya aku sih di situ ya ampun gila ya ini kotak sampai punya kerabat kotak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.